Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kata Jibril, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Lewat asbabun nuzul ayat ini dijelaskan, Nabi orang semangat maka cinta Nabi haruslah kita pun semangat Maka saya nanya, anak kecil siap gak semangat ngajinya? Remaja siap gak semangat ngajinya? Ibu-ibu siap gak semangat ngajinya? Bapak-bapak siap gak semangat ngajinya? Saya nanya, di Al Barokah suka ada pengajian nggak? Ada pengajian mingguan nggak? Malam apa? Malam Senin yang hadirnya penuh kayak gini nggak? Yang hadirnya penuh kayak gini nggak? Paling kalau ngaji mingguan sama guru kita yang hadir berapa orang? Yang hadir paling 5 orang. Udah begitu, udah sepuh semuanya. Masya Allah. Udah begitu kalau pengajian mapan, kalau pengajian digoda, Masya Allah, digoda oleh setan wasnan. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada setan yang namanya wasnan, yaitu syaitonun naum, setan yang ngegoda biar kita itu mau tidur mulu. Apalagi kalau ngaji kan bawaannya ngantuk. Kalau ngaji ngantuk enaknya kepalanya nun, mulutnya matanya Betul apa betul? Iya Hamalia. Kiai ngebahas Fathul Qarib wallati yungkidul wudu'a khamsatu asya, dan perkara yang dapat membatalkan wudu ada 5 perkara. Ma kharaja min ahadis sabilain, yang pertama ada yang keluar dari salah satu lubang 2, contohnya kentut karena ngajinya ngantuk, kedengarannya batal wudu 5 kali kentut, pulang ke rumah. Ditanya bapaknya tadi ngaji fikih sama kiai, dapat apa? Dapat batal wudu ada berapa? 5 kentut. Jadi kalau sholat, kata bapaknya, kata kiai, kalau sholat kentut batal wudu. Aduh, berarti batal sholatnya. Harus kita wudu lagi, ada sholat. Begitu sholat, bapaknya di depan, emaknya di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kentut, udah kentut ditabok sama bini di belakang mak, Pak, apa lo kata gua Ipan kentut, emangnya kenapa? Kan kata bapak kentut batal wudu, batal sholat. Nyaut si engkong nyaut katanya, emangnya kata gua batal wudu ada berapa? Ada 5. Iya, kentutnya gua baru berapa? Baru atuh, ada 4 lagi. Cabut. Masya Allah. Itu tuh gara-gara godaan setan wasnan. Masya Allah, kan kalau kita lagi nonton, Masya Allah. Bu gaul anak-anak pakai bilang begini, Bu. Apa begini? Oh, Masya Allah. Oh, pulus. Nanti dari Pak Haji cebang kayak jadi. Masya Allah. Makanya alhamdulillah kita semuanya selagi Allah berikan umur yang panjang, kita kalau ngadelin sibuk nggak bakalan ada habisnya. Maka nyempetin, jangan sampai lewat 40 hari kita absen daripada pengajian. Betul apa betul? Rasul pesen sama Sayyidina Ali, kalau ada orang absen 40 hari 40 malam nggak duduk di majelis ilmu, nggak mau ngedengerin nasihat, qasa qalbuhu, hatinya akan menjadi keras, wajah surah alal kabair, kalau hatinya keras cepat terjebak dengan dosa-dosa yang besar. Maka oleh karenanya biar hati lembut, iman meningkat, maka kudu semangat ngaji. Anak kecil ngaji, remaja ngaji, ibu bapak ngaji, ibu-ibu ngaji, insya Allah, alhamdulillah, asik, yang penting asik. Mantap. Ngaji akhlak Nabi biar bahagia, tercapai tujuan dunia dan akhirat. Man
arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Siapa saja ingin bahagia dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, kuncinya ilmu. Makanya ngaji. Saya nanya bapak-bapak, siap mingguan ketika pengajian mingguan siap penuhin Masjid Al Barokah? Siap. Ibu-ibu siap penuhin Masjid Al Barokah? Siap. Hei remaja. Siap ngaji. Hei adik-adikku siap ngaji. Masya Allah. Dorong anak kita biar semangat ngaji. Kenapa? Salah satu tugas Rasul itu kan dulu adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran. Artinya cinta Nabi, ingin bahagia dunia dan akhirat. Didik anak kita supaya kenal Al-Quran, supaya bisa baca Al-Quran. Kewajiban mengenalkan Quran pada anak adalah kewajiban kita orang tua. Cuman kalau kita orang tua sibuk, maka titipin ke guru ngaji. Jangan sampai anak datang sendiri. Disono mah disorok, disono. Itu anak ke pengajian datang sendiri, ada sampai ustaz kagak kenal orang tuanya. Kenapa? Tanda keluarga orang tuanya belum pernah nongol di sono. Kalau di sini titipin sama ustadznya, titipin ustadz, titip anak, titip cucu, biar bisa baca Quran, biar bisa wudhu, biar bisa sholat. Tapi ingat anaknya udah dititipin, jangan lupa ustadznya selipin. Jangan lupa ustadznya apa? Selipin. Ustadz juga manusia, punya istri, punya istrinya, makan anaknya, isinya berpakaian anaknya, istrinya doyan jajan anaknya. Kalau ada kitab pertama Ustad kan enak, kata Ustad ini bebek, ininya enak, anaknya enak, ngajarnya tenang. Yo kalau kita nggak pengertian, masya Allah, Ustad bingung, Ustad stres, nantinya marah-marah, jadi sasarannya aneh kita. Maka oleh karenanya jangan pelit sama Ustad. Kalau cinta sama Ustad, saya nanya, cinta nggak sama Ustad? Cinta nggak sama Ustad? Sayang nggak sama Ustad? Saya nanya, kalau lebaran ngasih apa sama Ustad? Alhamdulillah. Makanya nanti mau Ramadan penutupan sementara, nggak usah banyak-banyak lihat guru ngaji kita, guru ngaji anak kita. Lihat kalau demen rokoknya apa? Oh, rokoknya Sampurna Mil. Satu wali murid beri sebungkus saja, lumayan. Wali muridnya 100 dapat berapa bungkus? 100 bungkus. Bawa sirup ABC, nggak usah banyak-banyak. Satu wali murid satu aja, kali 100 berapa? Lihat Ustadz kita demen nggak ngopi. Kalau demen ngopi, kasih beliin kapal api serenceng. Nggak usah banyak, serenceng aja, kali 100 berapa renceng? Alhamdulillah nanti habis lebaran Ustadz kita buka Indomaret. Alhamdulillah. Ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Abu Bakar dermawan sama Rasul karena hidupnya di zaman Rasul. Umar loyal sama Rasul karena hidupnya di zaman Rasul. Utsman bin Affan loyal sama Rasul karena hidupnya di zaman Rasul. Ali bin Abi Thalib loyal sama Rasul karena hidupnya di zaman Rasul. Abdurrahman bin Auf loyal sama Rasul karena hidupnya di zaman Rasul. Kita hidup bukan di zaman Rasul, kita hidup di zaman pewaris Rasul. Kalau ingin hidup berkah, maka berbagi dengan guru-guru kita. Insya Allah sesuai dengan nama masjid, hidup kita akan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena bagaimanapun kan kita butuh ustadz, bener nggak? Kalau sakit yang dipanggil minta doa sama siapa?
Begitu mau kawin, mau nikah, yang dipanggil sambutan ngedoain siapa? Begitu udah nikah tiba-tiba apa namanya? Hamil. Awalimatul hamal ngedoain ngondang siapa? Mau lahiran susah, lahirnya susah, minta doa sama siapa? Brojol anak ngasih nama, minta doa sama siapa? Anak gede tinggi disunat, minta doa sama siapa? Ustad. Suka duka sama ustad, yang dapat duit gede ngondang siapa? Gua dapat duit gede mah ceritanya. Kadang-kadang kita lupa sama ustad. Ini mah hanya sebatas motivasi bahwa para kiai, para ulama, pewaris para nabi, para sahabat sukses menebar ridho Allah, loyalitas tinggi sama Nabi Muhammad. Kita hidup di ulama harus cinta pada ulama. Tapi insya Allah Masjid Jami Al Barokah semuanya cinta ulama, cinta kiai insya Allah. Makanya ngadain maulid diundang semuanya kiai, kiai yang ahli qori diundang, yang tawasul diundang, guru pengajar diundang, yang ceramah diundang. Ini bukti nyata mahabbah pada kiai, para ulama, para asatidz. Insya Allah hidupnya barokah. Cuman ingat kalau ngundang kudu tanggung jawab. Kudu ngundang kudu tanggung jawab. Apalagi saya jauh. Apalagi saya jauh. Saya jauh. Jauh. Harus tanggung jawab. Soalnya kalau nggak tanggung jawab saya ribut sama bini. Masya Allah. Tapi saya mah jujur, itu mah canda. Saya salah satu dai yang tidak pernah demen sama amplop. Kagak saya mah. Saya pulang dari manapun dikasih amplop seberapapun saya terima, menghormatin doang. Di jalan saya buang itu amplop. Saya buang itu amplop. Saya buang gitu amplop. Yang diambil apanya? Enggak, isinya pun saya kasih bini yang satu, bini yang dua, bini yang ketiga, keempat di sini ya. Well, foto, apa pengen foto? Masya, insya Allah sesuai namanya, orang sini insya Allah hidupnya barokah. Barokah itu adalah zatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan saya lihat teman-teman mukanya semuanya jemaah Al Barokah, calon-calon ahli surga. Kenapa di sini kelihatannya bercahaya mukanya semuanya? Masya Allah, bagaimana tidak bercahaya? Keramiknya putih, neonnya banyak. Masya Allah. Tetapi insya Allah berkahnya maulid Nabi, kita nanti akan dikumpulkan dengan Nabi, akan memandang wajah mulia baginda Nabi besar Muhammad. Wajah kaya saat ya kariman walidaini mara'a wajah kaya saat ya karimal walidaini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Siapa yang melihatmu pasti akan bahagia. Wahai manusia yang mulia, kedua orang tuanya. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
saja orangnya yang berjumpa melihat muka Nabi dijamin pasti bahagia. Diulang. Bahagia. Diulang. Nih dengerin, kalau lama ya, 1, 2, 3 semuanya. Maka mudah-mudahan berkahnya kita maulid Nabi nanti sedapat syafaat Nabi, kita bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad. Salah satu kenikmatan kebahagiaan bagi kita umat Rasulullah yang cinta sama Rasulullah, kalau nanti kita memandang wajah Nabi yang diibaratkan wajhun malikun, Nabi wajahnya manis, bahkan bercahaya melebihi cahaya matahari dan rembulan, maka dikatakan atasyamsun laksana matahari, engkau laksana rembulan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memandang wajah Nabi. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Alhamdulillah. Asik-asik yang penting. Wa tuqda bihil hawa'i. Salah satu keistimewaan Nabi itu, kalau Nabi berdoa, mendoakan orang lain, pasti akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Madinah ada gunung namanya Gunung Uhud. Gunung apa namanya? Gunung apa namanya? Gunung Uhud. Dulu pernah terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, ada sahabat yang namanya sahabat Qatadah, matanya terpanah keluar hingga berada di pipinya. Boro-boro, enggak boro-boro, jadi boro-boro. Jangankan kita mata terpanah, kena apapun, kena debu dikit aja udah bado, kelipan luar biasa. Betul apa betul? Qatadah matanya kena panah, kemudian menolol. Ada orang Sunda ada. Kemudian menolol dan mengampleh. Akhirnya kemudian keluar matanya, jatuh ke pipinya. Masya Allah, kata sobat Qatadah, ya Rasul, dalam peperangan ini mata saya power gak konsentrasi. Kenapa? Kena panah, sudah keluar. Diambil oleh tangan Rasul yang mulia, diambil, dimasukin lagi bagaikan cilok teh. Udah begitu diusap sama Nabi, didoain, langsung sehat, kata Qatadah. Setelah mataku dipegang oleh tangan Nabi yang mulia, didoakan khusus oleh Nabi, Allah kabul, mataku sehat sampai mati. Aku nggak pernah terkena sakit mata, pandanganku jelas. Beda dengan kita mah. Beda dengan kita mah. Mata giliran baca Quran remeng-remeng. Betul nggak? Remeng-remeng. Remeng-remeng. Giliran lihat Facebook, apalagi lihat TikTok, apalagi ibu-ibu di mana. Kadang-kadang kadang-kadang kita lihat Quran burem, tapi ngelihat, kadang-kadang enggak dilihat sayang, dilihat dosa. Akhirnya bagaimana? Masya Allah, langsung sehat, dikabul oleh Allah. Artinya orang yang mahabbah sama Nabi, baca selawat sama Nabi, mau loyalitas berkorban untuk perjuangan dakwah Nabi, insya Allah dapat doa Nabi, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan jangankan hajat-hajat, segala cita-citanya berkah maulid Nabi mudah-mudahan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulu di Madinah ada jahe, tahu gak jahe? Apa jahe?
Di Madinah ada jahu, tau gak jahu? Janda apa? Guru. Ada jahi, janda apa jahi? Hidung. Ada jamoy, janda apa? Gemoy. Ada jamur, apa jamur? Janda di bawah umur. Cie. Masya Allah. Itu di Madinah ada janda namanya Sulaim. Namanya siapa? Namanya siapa? Sulaim itu janda, suaminya Malik meninggal dunia. Sedih Sulaim ketika suami meninggal dunia. Bu, jawab yang jujur ya Bu. Andai kata suami ibu meninggal duluan, ibu sedih nggak Bu? Tapi kan beda dengan perempuan. Kalau perempuan suaminya meninggal, anaknya banyak, bisa dirawat hingga tapi kita laki-laki nggak bisa Pak. Nggak bisa laki-laki merawat anak, bener nggak? Betul nggak? Iya, kita mau bini meninggal kita cari yang bisa merawat anak. Masya Allah. Itu Sulaim punya cita-cita, udah dia jadi janda. Janda apa tadi? Janda apa? Jamur. Jadi janda punya anak yatim kecil, hidup susah, punya cita-cita, biarlah aku hidup susah, yang penting anakku menjadi orang sukses. Betul apa betul? Sama kayak kita pun punya anak, ingin jadi anak kita sukses, benar? Maka kita mudah-mudahan doa anak-anak kita yang ganteng, cantik, manis, pintar ini mudah-mudahan jadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata Sulaim, ya Rasul, saya punya anak yatim namanya Anas bin Malik, ayahnya udah meninggal, hidup susah, tolong dong doain anak saya biar nanti dewasa tumbuh menjadi orang yang sukses, yang kaya raya. Nabi doakan Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Allahumma gfir amwalahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, kalau Anas bin Malik tumbuh dewasa, jadikan orang kaya. Ternyata doa Nabi dikabul, Anas dewasa menjadi orang kaya. Inilah keistimewaan kemuliaan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Maka mudah-mudahan berkahnya peringatan Maulid Nabi, anak cucu kita, keturunan kita menjadi anak yang sukses. Kita pun mudah-mudahan sukses. Yang kerja dagang, mudah-mudahan usahanya dagangnya laku laris. Yang kerja mudah-mudahan naik jabatan. Yang ngojek mudah-mudahan ngojeknya lurus, kagak belok-belok. Mudah-mudahan lancar rezekinya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, kalau Anas bin Malik tumbuh dewasa, kemudian berumah tangga, banyakin keturunannya. Doa Nabi dikabul, Anas bin Malik menikah, itu bininya hamil lagi, berjual lagi, hamil lagi, berjual lagi. Sehingga kata Anas bin Malik, sebelum aku meninggal dunia, aku sensus, aku hitung anak cucuku lebih dari 100 orang. Banyak luar biasa. Memang kan punya anak itu memang anak banyak itu susahnya waktu kecil, tapi udah gedenya nyenengin kita, bener nggak? Makanya ada tetangga saya curhat, neneknya curhat sama kakeknya, kong nyesel ya dulu bikin anak cuma 3, nggak 3 losin. Emang kenapa? Ternyata udah kita tua ya, anak kita dewasa sukses semuanya enak. Maman kalau pulang kampung bawa 1 juta, Bidin bawa 1 juta, Popon bawa 1 juta, alhamdulillah dapat 3 juta. Coba kalau 3 losin, 3 losin berapa? 36 berarti dapat berapa? 36 juta. Nyesel katanya. Nah inilah Anas bin Malik, berkah banyak anaknya. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Cuman Bu, kalau di sono mah yang hamil perempuan, di Arab itu yang hamil perempuan. Di Arab yang hamil perempuan. Di Arab. Kalau di sini bapak-bapak bisa nggak hamil?
Bisanya ngapain? Di Arab yang ngelahirin tuh perempuan di Arab. Di Arab Anas bin Malik yang ngelahirin istrinya perempuan. Kalau di sini ngelahirin bapak-bapak ibu-ibu. Cewek. Bapak-bapak ibu-ibu. Bu, ngelahirin tuh sakit nggak? Perih nggak? Kapok nggak? Ini yang laki-laki bapak-bapak remaja pernah disunat nggak? Sakit nggak? Perih nggak? Mau nggak disunat lagi? Pada logika berpikir ngelahirin ibadah disunat, ngelahirin sakit disunat. Ibu kapok nggak? Bapak kapok nggak? Remaja kapok nggak? Ada yang mau disunat lagi? Enggak dong, kalau habis ya. Masa Allah, inilah ibu-ibu luar biasa. Di Mekah yang menyusui perempuan, kalau di sini bapaknya bisa nggak menyusui? Bisanya ngapain, Bu? Jangan kecem-kecem. Masya Allah, berkat doa Nabi itu istrinya Anas bin Malik hamil lagi, sehingga ada qasidanya, ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung yang doyan bapaknya apa ibunya? Doa Nabi ngomongin Anas bin Malik. Berkah turunannya banyak soleh dan soleha karena cinta sama Kangjeng Nabi besar Muhammad. Makanya berkah kita maulid cinta Nabi, mudah-mudahan keluarga barokah, anak cucu barokah, soleh soleha semuanya. Amin. Kata Rasul, kalau Anas bin Malik nanti sebada wafatku ya Allah, maka kasih umur yang panjang. Doa Nabi dikabul, Anas bin Malik umurnya panjang. Ketika Rasul wafat, Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Setelah wafat Nabi, wafat Rasul, dikasih lagi umur 80 tahun. Anas bin Malik umurnya 100 tahun. Berkah doa Nabi, mudah-mudahan berkat cinta Nabi, maulid Nabi, Allah kasih kita umur panjang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya nanya, pengen gak umur kita panjang? Udah kita panjang dalam keadaan taat sama Allah Subhanahu. Tapi sing ingat, sepanjang-panjangnya umur manusia, ujung-ujungnya pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, masyarakat mati, bocah mati, kagak sepindah yang satu kagak. Bisa aja loh, bocah kagak gitu. Remaja mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, ustadz aja mati, puas lah. Ini aja gue dikasih makan dari mati. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Kapan, dimana kematian gak ada yang tahu. Tugas kita jangan kita pusing dengan kematian, nggak dipikirin pun pasti mati bakal datang. Yang menjadi persoalan bagaimana kita mati husnul khatimah, di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Makanya tuh yang rajin dari sekarang baca la ilaha illallah, yang rajin zikir, anak kecil zikir, anak kecil zikir, remaja ibu-ibu, bapak-bapak, bukan aja, insya Allah, alhamdulillah, asik, sing penting, Masya Allah, zikir kita latih. Ya, la ilaha illallah, Masya Allah. Biar apa? Biar nanti terbiasa ijerdaan mulut kita mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasul. Cuman kadang-kadang kita mah zikir gerian tahlilan doang. Begitupun kalau yang meninggalnya orang kaya, pikirnya kadang la ilaha illallah, yang mati orang kaya. La ilaha illallah, makannya nasi padang. La ilaha illallah, amplopnya lumayan gocap. Kira yang meninggal aja orang miskin. Yang mati orang miskin. Berkat nasi
goreng. Allah, amplopnya paling goceng. Makanya kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita husnul khotimah. Itu Nabi Anas bin Malik, ya Allah, kalau Anas bin Malik punya dosa, waghfir lahu, ampuni dosa Anas bin Malik. Berkama ba'ama Nabi Anas bin Malik diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Maka dalam kesempatan ini jemaah al-barakah, cinta Nabi, korban harta, pikiran, tenaga, waktu, iktikaf sampai malam, mudah-mudahan berbuah ampunan dosa, bubar maulidan, mudah-mudahan dosa kita rontok diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kita mah orang biasa merasa banyak dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana ada dosa. Sebaik-baik manusia. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana dosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya. Maka mulut Nabi niatin taubat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampuni dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya waktunya berapa menit? Habis? Sampai jam berapa? Ada acara lagi? Sampai mana barusan? Dosa. Sampai mana? Sampai dosa. Wasulalu bihir rogoi, pengharapan Muslim tercapai berkah cinta sama Kangjeng Nabi besar Muhammad. Satu lagi takut kebun malam bahwa husnul khawatim. Masya Allah, kaguan Nabi bisa bikin orang husnul khatimah. Di zaman Nabi ada sahabat namanya dulu Umar bin Khattab, jahatnya luar biasa. Umar bin Khattab itu membawa pedang mau membunuh Nabi. Tapi apa Nabi doain sama Nabi dibalas kebaikan. Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dapatlah hidayah. Ada yang mengatakan adiknya masuk Islam. Begitu dia nemuin adiknya sedang baca surat Toha. Tahu gak surat Toha? Tahu surat Toha? Awas bukan surat Mitoha. Surat Toha. Ibu dan bapak di rumah punya Quran? Punya Quran? Berapa juz? 30 juz. Itu 1 tahun berapa kali tamat? Suka gak megang Quran? Suka ngeliat Quran? Suka baca Quran? Setahun berapa kali tamat? Bingung. Untung adanya bulan Ramadan kemarin tamat nggak Qurannya? Alhamdulillah Quran dibulak-balik. Masya Allah. Itu lihat dalam Quran ada surat Toha. Masya Allah. Itu surat Toha itu salah satu keistimewaannya. Siapa orang yang baca surat Toha, insya Allah orang yang melihatnya hatinya diluluhkan kelepek-kelepek. Masya Allah. Itu surat Toha. Sekeras-kerasnya hatinya Sina Umar dengar bacaan surat Toha langsung dapat hidayah datang aman Nabi, merangkul Nabi, baca 2 kalimat syahadat, husnul khatimah sababiah Nabi. Artinya orang yang cinta Nabi, gemar salat sama Nabi, takdiman wa taknolid Nabi, insya Allah akan menjadi pribadi husnul khatimah. Wilayah yang diadakan semuanya kompak maulid Nabi, baca salat sama Nabi, cinta sama Nabi, insya Allah barokah semuanya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir karena sudah malam, karena besok saya harus ceramah lagi. Hei. Besok Pak Ustadz harus ceramah lagi. Pagi saya ngisi di Tangerang. Besok dohornya langsung saya ke Kalianyar, asarnya langsung ke Penjaringan. Habis asalnya ke Tanjung Wangi, maghribnya saya taklim 2 tempat, malamnya harus langsung saya pergi ke Malaysia dan Brunei. Dari itu saya harus juga pergi lagi kemana, ke Kalimantan. Begitupun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang,
Ustaz Tuhan nyuruh kemari, gua kemari lagi. Pada gua di rumah bengong. Alhamdulillah, saya setahun minimal 2 kali bolak-balik ke Mekah mimpin rombongan umroh. Jadi ibu dan bapak kalau pengen umroh bareng aja bisa hubungi Ustadz Rohadi. Siapa bisa umroh mah ke siapa aja, tapi saya yang kenal, boleh. Tapi saya yang kenal ke siapapun. Kalau nggak punya duitnya, saya kasih doa, saya ijajakin malam ini biar bisa cepet ke sana. Mau nggak? Mau nggak? Oh, di antaranya baca sholat Maria. Nggak usah banyak-banyak, sekali yang penting patenin yang tertil, imbangi sodako, insya Allah cepet ke Mekah. Tapi harus ijazah bersanad. Dulu saya ijazahnya prakteknya begini, mau gak ngikutin semuanya? Duduk yang rapi semuanya, duduk yang rapi semuanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bayangkan Ka'bah, bayangkan Madinah, Raudhah, tanamkan kerinduan, pengen ke sono. Kemudian kita baca selawat rame-rame sambil tangannya diangkat melambaikan labbaik Allahumma bisallallahu talbiyah, angkat tangan kanan jangan tangan kiri. Berbeat dengan selawat, angkat tangannya semuanya, angkat tangan semuanya. Ini majlis maulid disaksikan Rasul pasti diijabah. Yang khusyuk kemudian ayo baca talbiyah digoyang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.